Kalau menurut Profesor Zulfikar Amir ya yang dari NTU ya, Hmm, Nanyang Technological University itu hmm, dia mengatakan bahwa emang ini dimulai dengan pertemuan antara Jokowi dengan Xi Jinping. Jadi hmm, Jokowi berkunjung ke Cina dan di sana salah satunya dia diajak untuk menaiki kereta cepat Cina dan hmm, disitulah dia terpana dan dia mungkin berpikir bahwa kereta Cina itu dengan teknologi yang paling bagus begitu hmm, hmm, sehingga dia ingin membangun kereta cepat itu di hmm, Indonesia dan hmm. walaupun awalnya itu kerjasamanya dengan Jepang tapi akhirnya berpindah. Nah proses berpindahnya itu dari kerjasama tadinya dengan Jepang bahkan Jepang sudah menyelesaikan penelitiannya dan kemudian tadinya juga tidak akan mulai dibangun stasiun awalnya itu juga bukan di tanahnya Auri di Halim Perdana Hmm, Kusuma begitu, hmm, hmm, tapi di sekitar Jatinegara kalau tidak salah. Kalau hmm. kerjasama dengan Jepang itu ada di luar itu. Nah, kenapa kemudian berpindah ke situ dan sebagainya? Baru sekarang ini kan orang Auri juga baru kemudian sekarang ini buka-bukaan mereka Ya. kecewa Hmm, hmm. dengan itu. Jadi memang dari awal kalau kita lihat ini sudah rusuh gitu ya, sudah kisruh gitu, Hmm, hmm, nggak clear soal kerjasama ini. Jadi wajar hmm, kalau sekarang orang bertanya-tanya dan jawaban dari Pak Jokowi itu saya rasa sih ngeles Mas Hersul hmm, karena hmm, dia tidak menjelaskan soal biaya, hmm. dia tidak menjelaskan kan sekarang yang dipertanyakan adalah apa terjadinya Iya, markup, entah iya. markup itu yang benar itu betul Hmm, 3 kalinya, 2 kalinya, hmm. atau sepertiga kalinya kita kita sampai sekarang kan Ya, belum ada penelitian ya angka mana yang betul. iya, iya. Kan gini, katakanlah misalnya seperti ini, kan banyak juga yang saya baca narasinya. Kalau kebijakan itu nggak bisa diadili. Apa yang diambil oleh Pak Jokowi itu kan kebijakan, jadi nggak bisa diadili. Loh, tapi yang kita persoalkan bukan soal kebijakannya kalau gitu, soal ininya, soal markupnya kan sekarang yang banyak dipersoalkan Betul. orang ya gitu. Walaupun sebenarnya soal kebijakannya juga nggak masuk akal gitu, karena sudah ada moda transportasi yang cukup memadai kan biasanya jalur-jalur semacam itu ya dia melayani wilayah rute-rute yang selama ini belum terlayani oleh Ya. oleh transportasi massal baru ditaruh di situ kan mestinya begitu gitu. Iya, dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Jonan. Jonan mengatakan dia setuju kalau Hmm, seandainya dana tersebut itu atau kerjasama hmm. investasi itu dilakukan di Sumatera, di Yes, Kalimantan, di hmm, Sulawesi, karena itu yang disebut dengan pemerataan pembangunan. hmm.